kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi di Rumah Gembira. Adik-adik, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Adik-adik boleh ikuti Cici, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga yang mendengar, agar firman Tuhan boleh tertulis di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici ada bawa sesuatu. Adik-adik lihat, apa ini adik-adik? Kalau adik-adik pegang, wah ini kasar ya adik-adik ya. Ini namanya adalah kertas amplas. Kalau di rumah, adik-adik boleh tanya papa mama, ada kertas amplas nggak? Kalau di rumah ada kertas amplas, adik-adik boleh coba pegang. Terasa kasar ya adik-adik ya. Wah lihat tuh, tangan Cici sampai terasa sakit sekali. Nah adik-adik, ada satu barang lagi yang Cici punya. Tada! Apa ini adik-adik? Ini adalah boneka. Kalau boneka ini terasa sangat lembut, bulunya halus. Wah. Nah adik-adik, kakak ingin bertanya, kalau adik-adik bobo tidur, adik-adik mau tidur di atas tempat yang kasar atau di atas tempat yang lembut? Ya, pasti kita memilih tidur di atas tempat yang lembut ya, seperti boneka ini. Kalau adik-adik duduk, adik-adik mau duduk di tempat yang kasar atau tempat yang lembut? Iya, pasti kita memilih duduk di tempat yang lembut. Nah, adik-adik, Cici sekarang mau tanya, kakak sekarang mau tanya lagi. Kalau adik-adik berteman, adik-adik suka berteman dengan orang yang kasar atau orang yang lembut? Betul adik-adik, kita semua lebih suka berteman dengan orang yang lembut. Nah adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu hatinya sangat lembut sekali. Tuhan itu sangat mencintai kita semua adik-adik. Yudas adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang ingin cepat kaya dan mempunyai banyak uang adik-adik. Nah, adik-adik pada saat itu ada beberapa orang yang iri dan tidak suka sama Tuhan Yesus. Mereka ingin menangkap Tuhan Yesus, tapi mereka tidak berani karena Tuhan Yesus selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi Tuhan Yesus. Nah, pada saat Yudas tahu hal itu, Yudas setuju untuk membantu orang-orang yang iri ini menangkap Tuhan Yesus, asalkan Yudas diberikan uang yang banyak. Nah, adik-adik, orang-orang ini setuju untuk memberikan uang kepada Yudas. Yudas pun menjadi senang. Dia mau bekerja sama dengan orang-orang ini untuk menangkap Tuhan Yesus. Maka Yudas mencari kesempatan supaya pada saat Tuhan Yesus hanya sendirian dan hanya beserta dengan murid-muridnya saja, Yudas akan memberitahu orang-orang yang iri itu untuk menangkap Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, pas sekali pada suatu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di Bukit Zaitun. Di situ sepi adik-adik, tidak ada siapa-siapa, hanya ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya saja. Wah adik-adik, Yudas langsung senang. Dia buru-buru memberitahu kepada orang-orang itu bahwa Tuhan Yesus sedang sendirian dan hanya bersama dengan murid-murid saja. Orang-orang yang iri dan jahat itu, mereka datang adik-adik. Banyak sekali orangnya. Mereka datang dengan membawa pedang dan pentung.
seperti akan berperang. Wah, adik-adik, supaya mereka tidak salah tangkap, Yudas berkata kepada mereka, orang yang akan kucium itu, itulah dia, tangkaplah dia. Nah, betul saja adik-adik. Pada saat itu, Yudas datang, kemudian memberi salam kepada Tuhan Yesus dan mencium Tuhan Yesus. Lalu orang-orang banyak itu segera menangkap Tuhan Yesus adik-adik. Melihat hal itu, Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus yang lain, namanya Petrus ya adik-adik ya. Petrus itu langsung mengeluarkan pedangnya dan menghunus, menyebabkan salah satu telinga dari orang itu putus adik-adik. Wah, apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik? Tuhan Yesus dengan lembut menyuruh Petrus untuk menyimpan pedangnya. Lalu Tuhan Yesus mengambil telinga orang itu dan menempelkannya kembali. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat lembut. Bukan saja Tuhan Yesus tidak marah-marah, tidak berkata kasar, tidak berbuat kasar, Tuhan Yesus juga tidak mau membalas orang yang berbuat jahat kepada dirinya adik-adik. Adik-adik, ingat ya, Tuhan Yesus itu adalah orang yang sangat lembut. Tuhan Yesus tidak pernah berkata kasar, berbuat kasar. Bahkan Tuhan Yesus juga berbuat lembut kepada orang yang menyakiti dirinya, orang-orang yang jahat kepadanya. Bahkan orang yang mau menangkap dia saja, Tuhan Yesus tetap berbuat lembut ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Cici ada sebuah balon, lihat ya adik-adik. Kalau adik-adik lihat balon ini, kalau Cici tusuk pakai jarum, apa yang akan terjadi? Pasti dia akan meletus ya. Kalau tusuknya kasar-kasar, pasti bisa meletus. Nah, oleh karena itu Cici akan menggambar mata dengan lembut. Adik-adik lihat ya. Tuh, Cici mau gambar mata. Boleh keras-keras nggak? Boleh kasar-kasar nggak? Tidak boleh. Harus dengan lembut. Seperti Tuhan Yesus yang juga adalah lembut adik-adik. Nah, kalau kita menggambar balon dengan lembut, maka balonnya tidak akan meletus ya adik-adik ya. Bahkan balonnya bisa punya wajah seperti ini. Nah, adik-adik, cerita Cici sampai di sini. Sebelum kita selesai, ayo kita hafal ayat dulu ya. Adik-adik, hafal ayat untuk minggu ini adalah Matius pasal 11 ayat 29. Aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, adik-adik, cerita kita sampai di sini ya. Ingat adik-adik, kita juga harus menjadi anak yang lembut seperti Tuhan Yesus yang lembut. Ayo kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberikan contoh menjadi orang yang lembut, tidak berkata kasar, tidak berbuat kasar, dan Tuhan juga berbuat lembut kepada orang yang jahat. Kami mau meniru teladan Tuhan, menjadi anak-anak yang lembut. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan di Rumah Gembira.